Ini merupakan ilustrasi singkat dari prinsip kerja industri pembangkit listrik tenaga uap. Berawal dari suplai batu bara yang dibawa oleh kapal tongkang, kemudian dibawa ke tempat lapangan penyimpanan batu bara. Dari sini selanjutnya batu bara tersebut didistribusikan menggunakan mesin konveyor. Selanjutnya dibawa ke tempat penghancur batu bara. Dari sini batu bara mulai dihancurkan hingga menjadi seperti pasir. Lalu kemudian pasir batu bara tersebut dibawa melalui pipa ke boiler pembakaran dengan disemburkan menggunakan nosel kotak angin dengan sistem pembakaran ultra rendah melingkar, yaitu sistem pembakaran nitrogen oksida yang menggunakan operasi tekanan variabel, yang beban tidak memihak dengan satu tahap, atau reheat balance draft system bypass turbin tekanan tinggi. Ketel ini menghasilkan 2.280 5,5 ton uap per jam dengan penguapan maksimum terus-menerus sebesar 175.3 bar tekanan dengan suhu 541 derajat Celcius dengan membakar batu bara 278,5 ton per jam per unit. Kemudian uap hasil pembakaran tersebut dialirkan melalui pipa ke unit turbin dan menggerakkan rotor dengan kecepatan 3.000 RPM. Kemudian rotor ikut menggerakkan generator. Dari generator ini bisa menghasilkan listrik 3 pas, 50 Hz, 22,8 kV, dan 0,9 faktor daya tekanan hidrogen 4,4 bar pada kapasitas pengenal 802 MW. Lalu kemudian listrik disalurkan ke step up dan dinaikkan dayanya dan kemudian didistribusikan ke seluruh jaringan listrik di Indonesia. Beginilah ilustrasi singkat yang kita dapatkan dari PLTU di Jepara, Jawa Tengah. Ini merupakan pengaplikasi tenaga uap modern, tapi apa kalian tahu bagaimana sejarahnya mesin uap dan ilmuwan-ilmuwan yang berkontribusi dalam perkembangan mesin uap? Di kesempatan kali ini, Media Inspiratif akan mencoba merangkumnya sejarah dan ilmuwan yang terlibat dalam perkembangan mesin uap. Mesin uap merupakan salah satu penemuan penting yang mengubah dunia secara signifikan, terutama selama revolusi industri. Pada sekitar abad pertama, seorang insinyur sekaligus matematikawan asal Yunani telah menciptakan sebuah mesin uap pertama yang diberi nama Aeolipil. Meskipun pada saat itu, perangkat ini lebih dianggap sebagai mainan atau eksperimen ilmiah daripada mesin yang berguna secara praktis. Namun tak bisa dipungkiri, kalau dari sinilah awal terciptanya berbagai mesin uap modern, dan dari sini pula ilmuwan-ilmuwan banyak yang terinspirasi untuk mengadopsi dan mengembangkan berbagai peralatan dengan tenaga uap. Pada prinsipnya, Aeolipil adalah perangkat besi bulat yang diisi dengan air. Aeolipil memiliki 2 cerobong asap berbentuk L di sisi yang berlawanan. Bola besi tersebut kemudian dipanaskan hingga airnya mendidih dan uap yang berasal dari cerobong akan memutar bola besi tersebut. Aeolipil pertama kali diciptakan oleh Hero dari Alexandria. Beliau juga dikenal dengan Heron. Beliau kemungkinan besar lahir di Alexandria, Mesir, sebuah pusat ilmu pengetahuan dan budaya pada masa itu. Alexandria adalah tempat perpustakaan besar dan merupakan pusat intelektual yang menarik banyak cendekiawan dari seluruh dunia. Alexandria adalah rumah bagi banyak ilmuwan dan filsuf terkenal seperti Euclid, yang dikenal sebagai bapak geometri, dan Archimedes, yang terkenal dengan prinsip-prinsip hidrostatik dan mekanika. Sedangkan Hero terkenal karena berbagai penemuan dan tulisan yang sangat berpengaruh di bidang mekanika dan matematika. Salah satu karya utamanya adalah Pneumatika, di mana ia mendeskripsikan berbagai perangkat yang beroperasi dengan udara, uap, atau cairan. Salah satu penemuannya yang terkenal adalah Aeolipil,
mesin uap primitif yang menunjukkan prinsip reaksi uap. Dan tidak hanya itu. Dalam dunia matematika, beliau juga menulis Metrika, sebuah karya dalam 3 buku yang membahas pengukuran dan perhitungan luas dan volume berbagai bentuk geometris. Beliau juga dikenal karena formula Hero, yaitu formula untuk menghitung luas segitiga berdasarkan panjang sisi-sisinya. Di dalam pengetahuan ilmu otomasi dan robotika, Hero juga dianggap sebagai pelopor dalam bidang otomasi dan robotika. Dalam Automata, ia menggambarkan berbagai perangkat mekanis yang dapat melakukan fungsi otomatis seperti pintu otomatis yang terbuka dan tertutup dengan menggunakan panas dari api. Karya-karya Hero sangat mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknik di dunia kuno, dan juga menjadi dasar penting bagi perkembangan teknologi di kemudian hari. Prinsip-prinsip yang ia jelaskan dalam penelitiannya tentang tekanan, mekanika fluida, dan otomasi tetap relevan hingga saat ini. Hingga pada tahun 1606, lahir seorang ilmuwan mesin uap berikutnya. Beliau adalah Hieronimo Ayans. Beliau adalah seorang insinyur militer dan pertambangan Spanyol. Ayans menggunakan mesin uap untuk menggunakan tekanan uap untuk menghilangkan gas beracun dan air banjir dari tambang. Ayans mendidihkan air dalam sebuah wadah dengan menempatkan 2 pipa kecil, satu di tambang dan lainnya di luar ruangan. Air kemudian mendidih untuk menghasilkan uap. Tetapi pada tahun 1699, seorang insinyur dan penemu Inggris bernama Thomas Savery juga mematenkan mesin uap dan mengklaim telah menemukannya terlebih dahulu. Fungsi mesin uap yang ditemukan oleh Savery adalah untuk membuang air banjir dari tambang dan mendistribusikannya ke perkebunan. Namun ternyata mesin Savery masih memiliki kekurangan. Air yang ditariknya terbatas pada kedalaman yang dangkal saja. Cacat pada mesin uap Savery dikembangkan pada tahun 1717 oleh insinyur dan ahli besi Inggris Thomas Newcomen. Mesin uap Newcomen menggunakan tekanan atmosfer. Oleh karena itu, tekanan udara di dalam ruangan dapat bertambah atau berkurang karena adanya uap yang menggerakkan piston yang memompa air. Pendatang baru dimulai dengan pengembangan tenaga uap sebagai penggerak utama. Selanjutnya, konversi energi menjadi gerak dan uap adalah pelopor mesin-mesin uap oleh James Watt pada tahun 1764. Setelah mesin Newcomen tersebar luas di tambang, pekerja bengkel Skotlandia James Watt mulai mengerjakan mesin uap. Watt menemukan bahwa kelemahan utama mesin uap Newcomen adalah terlalu banyak membuang energi dalam pengoperasiannya. Perkembangan mesin uap lebih mutakhir akhirnya dilanjutkan oleh penemuan-penemuan James Watt. Kondensor terpisah adalah salah satu inovasi terpenting James Watt yang memisahkan proses kondensasi uap dari silinder mesin uap. Dengan memindahkan kondensasi ke dalam ruang terpisah, mesin tidak perlu mendinginkan dan memanaskan ulang silinder utama yang mengurangi kehilangan panas dan meningkatkan efisiensi mesin secara signifikan. Selain itu, Watt juga mengembangkan mesin uap yang mampu menghasilkan gerakan rotatif terus-menerus, berbeda dari gerakan bolak-balik reciprocating pada mesin uap sebelumnya. Mesin rotatif Watt memungkinkan mesin uap untuk menggerakkan roda dan mesin pabrik, yang sangat meningkatkan produktivitas industri tekstil dan manufaktur. Dan pada tahun 1788, Watt berhasil menciptakan regulator sentrifugal, yaitu perangkat yang mengatur kecepatan mesin uap secara otomatis dengan menyesuaikan jumlah uap yang masuk ke mesin. Alat ini membantu menjaga kecepatan mesin tetap konstan dan meningkatkan keandalan serta keamanan operasional mesin uap. Kemudian pada tahun 1790, Watt menciptakan indikator tekanan uap yang dapat mengukur dan memantau tekanan uap dalam silinder mesin. Perangkat ini memungkinkan operator untuk memantau kinerja mesin secara real-time dan melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk menjaga efisiensi dan keamanan. Tidak hanya itu, James Watt memperkenalkan konsep tenaga kuda sebagai unit pengukuran
untuk membandingkan tenaga yang dihasilkan oleh mesin uap dengan tenaga kuda. Unit tenaga kuda memudahkan pengguna untuk memahami dan membandingkan kinerja mesin uap dengan cara yang lebih intuitif dan praktis. Watt bekerja sama dengan Matthew Boulton, seorang pengusaha, untuk membentuk perusahaan Boulton Watt. Perusahaan ini memproduksi mesin uap Watt dan memasarkannya secara luas, membawa teknologi baru ini ke berbagai industri. Inovasi Watt dalam teknologi mesin uap memainkan peran kunci dalam memicu revolusi industri yang mengubah cara produksi barang dan transportasi secara global. James Watt tidak hanya meningkatkan efisiensi mesin uap, tetapi juga memperkenalkan konsep dan teknologi yang menjadi dasar bagi pengembangan lebih lanjut dalam bidang teknik mesin dan industri. Warisannya terlihat dalam berbagai aplikasi mesin uap yang terus berkembang hingga kini. Itulah sejarah dari berbagai mesin uap dan para ilmuwan yang ikut berkontribusi dalam perkembangan dan revolusi industri di dunia. Inilah rangkuman tentang sejarah mesin uap yang bisa kita rangkum. Jika ada kurang lebihnya, kami dari Media Inspiratif mohon maaf dan terima kasih.